Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung penulis cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Penulis Al Padang. Episode 22, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Aku akan membalas semua ini, aku tidak akan membiarkan dia merebut gelas itu dariku. Ujar Petrus kesal, sambil memegangi lengannya. Profesor Eko, sekarang anak itu telah membawa gelas itu pergi. Kemungkinan untukmu dan aku ingin mendapatkan gelas itu darinya sudah tidak besar. Apakah kamu bisa memberitahuku relik apa itu sebenarnya? Eko melihat ke Petrus yang menahan rasa sakitnya, karena gelas itulah, hari ini dia jadi mengalami kejadian seperti ini. Jika dia tidak tahu gelas apa itu, maka dia akan merasa semakin tidak senang. Eko melihat lengan kiri Petrus yang terkulai lemas, menghela napas dan berkata, itu adalah gelas anggur Yue Guang asli dari dinasti Qin, harganya setidaknya 10 miliar ke atas. Jika direndam dengan anggur merah selama beberapa menit, itu bisa langsung menunjukkan penampilan aslinya. Gelas anggur Yue Guang yang asli. Semua orang menarik napas. Menjual gelas anggur Yue Guang yang asli dari dinasti Qin hanya dengan harga 4 juta, ketika semua orang mencemooh, mereka juga menghela napas karena Petrus ini benar-benar sangat sial. Petrus memuntahkan darah karena kesal. Aku tidak peduli siapa kamu berani mengambil gelas anggur Yue Guangku, aku akan membuatmu mengembalikannya. Pada saat Petrus memuntahkan darah, terlihat sedikit keganasan di matanya. Pada saat ini di rumah keluarga Rina Pratama, Lisa menatap Luna dan bertanya, kakak, apakah kakak ipar tidak datang untuk merayakan ulang tahun ayah lagi tahun ini? Luna sedikit mengkhawatirkan Rahman Wijaya, ia belum merespons, lalu dia mendengar ibunya Rina Pratama berkata dengan dingin, orang yang tidak berguna itu tidak datang, itu cukup bagus, jangan sampai aku merasa kesal karena melihatnya. Bu, Rahman Wijaya akan datang, dia pergi membeli hadiah untuk ayah. Luna berkata dengan tersenyum pahit. Setelah kegagalan Rahman Wijaya membuka bisnis 2 tahun yang lalu, ibunya menjadi sangat tidak menyukai Rahman Wijaya. Sikapnya ini, Luna sudah terbiasa dengan itu. Dia pria miskin yang dihidupi oleh seorang wanita. Hadiah apa yang mampu ia beli? Jangan sampai hadiah itu mempermalukannya nanti. Ujar Rina Pratama dengan acuh tak acuh. Iya, hadiah yang dapat dibeli kakak ipar paling-paling hanya beberapa ratus ribu saja. Tidak seperti Rudy, ia memberikan ayah sebuah barang antik dari dinasti Bahu. Ujar Lisa dengan bangga, karena Rudy membuat cerita palsu dengan membantu ibunya memenangkan bisnis perusahaan global waktu itu, ia telah resmi berpacaran dengan Lisa. Sebenarnya, barang antik yang aku berikan hanya berharga 600 juta lebih saja, itu tidak layak disebutkan. Rudy yang berada di samping tersenyum dengan bangga. Luna awalnya ingin mengatakan bahwa Rahman Wijaya hanya membelikan barang antik senilai 300 juta saja, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Rudy, dia malu untuk mengatakannya. Saat itu, terdengar suara ketukan pintu datang dari luar, Lisa bangkit untuk membuka pintu. Itu adalah Rahman Wijaya. Kakak ipar, aku pikir kamu tidak akan datang. Mungkin karena waktu itu dia mengambil kartu VIP Rahman Wijaya, jadi dia merasa sedikit bersalah. Lisa terlihat cukup ramah kepada Rahman saat ini. Kartu VIP itu memang keren ya. Dalam 2 hari terakhir ini, dia dan ibunya telah membeli banyak barang mewah wanita di Tamrin Plaza. Sekarang dia benar-benar tidak ingin mengembalikannya kepada Rahman Wijaya. Bagaimana mungkin? Rahman Wijaya sedikit tersenyum. Melihat Rahman baik-baik saja, Luna merasa lega. Tetapi memikirkan ibunya yang tidak menyukai Rahman Wijaya, dia juga tidak tahu harus mengatakan apa. Meskipun dia juga merasa tidak puas kepada Rahman Wijaya karena dia tidak berguna, tetapi di dalam hatinya dia masih berharap Rahman Wijaya tidak dipandang rendah oleh keluarganya. Ayah, duduklah di sini bersamaku. Agnes memanggil Rahman. Oke, Rahman sedikit tersenyum, ia berjalan ke sisi Agnes dan duduk di sebelahnya. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kamu belikan untuk ayah. Rina Pratama melihat plastik biru kecil di tangan Rahman Wijaya bertanya kepadanya. Rahman mengangguk, iya hadiah kecil. Ayah belum pulang bekerja ya? Rahman bertanya dan meletakkan plastik itu di atas meja teh. Karena plastik itu berwarna biru, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya.
Tetapi ketika melihat plastik kecil yang biasa digunakan di butik, Rina Pratama langsung tidak tertarik untuk membukanya. Melihat penghinaan yang melintas di mata ibunya, Luna tidak ingin mengatakan perkataan yang sulit untuk didengar. Dia mengambil inisiatif untuk mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Bu, aku kemarin telah naik jabatan menjadi kepala departemen penjualan. Sungguh, gajinya pasti meningkat banyak bukan? Perusahaan kalian hampir memonopoli peralatan sistem anti pencurian di kota Yuzoda, masa depannya sangat menjanjikan." Rina Pratama berkata dengan gembira, putrinya bisa sukses, bahkan jika dia sudah menikah. Sebagai seorang ibu, dia tentu saja akan merasa bahagia untuknya. Gaji pokok telah meningkat menjadi 12 juta, komisinya 20% lebih tinggi dari sales biasa, selain itu dari sales yang di bawah, kinerja dapat ditarik 0,5%. Ujar Luna sambil mengangguk. "Wah, kakak, kamu sangat hebat. Kamu hanya baru 1 tahun di perusahaan itu dan kamu sudah naik jabatan menjadi kepala departemen penjualan. Tampaknya bosmu benar-benar bijaksana dan bisa melihat orang berbakat." Lisa memujinya. "Kemampuan apa yang aku miliki apakah kamu tidak tahu? Aku hanya beruntung saja." Luna berkata sambil tersenyum. Yang dia katakan itu memang benar, jika bukan ada orang misterius yang membantunya diam-diam memenangkan proyek real estate Greentown, dia tidak akan memenuhi syarat untuk dinaikkan jabatannya menjadi kepala departemen penjualan. "Luna, kamu jangan terlalu merendahkan diri. Oh iya, kamu sekarang sudah naik jabatan menjadi kepala departemen penjualan, pendapatanmu jauh lebih tinggi. Kelak, kamu harus mengelola kartu bankmu dengan baik, jangan menghabiskan uangmu untuk orang yang tidak berguna." Ujar Rina seperti ada maksud lain sambil melihat ke Rahman Wijaya. "Bu, Rahman memiliki pekerjaannya sendiri." Luna merasa sedikit canggung. Dia tentu saja bisa mendengar makna perkataan ibunya. Ia tidak menyukai Rahman Wijaya karena dia tidak bekerja dan menggunakan uangnya. "Oh iya, kakak, dengar-dengar perusahaan kalian telah diakuisisi oleh orang pemegang saham barulah yang menaikkan jabatanmu bukan? Bagaimana tampang pemegang saham baru itu? Apakah ia tampan?" Ujar Lisa dengan tiba-tiba. Identitas pemegang saham baru, selain Direktur Irfan, di perusahaan tampaknya tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan di rapat manajemen hari ini pun, dia mengenakan kacamata hitam dan topi. "Aku tidak tahu siapa dia." Luna menggelengkan kepalanya, teringat akan pemegang saham baru yang misterius, dia merasa itu sedikit lucu. Tetapi dia juga merasa sedikit penasaran, apakah pemegang saham baru benar-benar sangat jelek seperti yang dia katakan. "Karena kamu sudah naik jabatan menjadi kepala departemen penjualan. Kelak kamu bekerjalah lebih giat, serahkan urusan rumah kepada Rahman Wijaya, selagi baru ada pemegang saham baru di perusahaan, kamu harus mengekspresikan dirimu dengan baik." Pesan Rina Pratama. "Iya, aku mengerti. Oh iya, kali ini aku bisa naik jabatan menjadi kepala departemen penjualan, itu karena aku telah memenangkan proyek real estate Greentown yang tidak bisa dimenangkan oleh direksi kami. Sebenarnya, aku juga disulitkan oleh manajer proyek real estate Greentown selama 2 hari. Ketika aku ingin menyerah, tidak tahu siapa yang menelpon Direktur Lukman mereka. Kemudian Direktur Lukman mereka langsung menunjukku untuk memberikan proyek itu kepadaku. Aku tidak mengenal bos besar, aku juga tidak tahu siapa yang membantuku dari belakang." Luna mengangguk, dan ia mengungkapkan keraguan di hatinya. Sebenarnya, dia masih merasa sedikit khawatir. Orang itu membantunya tanpa alasan, jika orang itu kelak meminta sesuatu yang tidak masuk akal kepadanya, dia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. "Kakak, jangan-jangan orang kaya itu menyukaimu. Meskipun kamu sudah menikah, tetapi bagaimanapun juga, kamu adalah wanita tercantik Universitas Kota Yuzoda kita pada waktu itu." Ujar Lisa dengan bercanda. "Apa yang kamu bicarakan ini?" Luna memelototi Lisa. Meskipun dia juga memiliki kecemasan dalam hal ini, tetapi bagaimana dia bisa mengatakan perkataan seperti itu di hadapan Rahman Wijaya? Selain itu Rahman Wijaya adalah orang yang cemburuan. Luna tanpa sadar melihat ke Rahman Wijaya, melihat Rahman Wijaya mengupas kuaci untuk Agnes dan tampak tidak mempermasalahkannya, dia tidak tahu apakah Rahman benar-benar tidak menganggapnya serius atau tidak. Melihat Luna menatapnya, Rahman Wijaya mendongak dan tersenyum padanya. Orang yang membantu Luna dari belakang adalah dia sendiri, dia tentu saja tidak menganggap serius perkataan Lisa. Namun, ketika Rina Pratama mendengar perkataan putri bungsunya, dia langsung melihat Rahman tanpa sadar, ada kilatan cahaya di matanya.
Ketika putri sulungnya bersikeras ingin menikah dengan Rahman Wijaya, si orang yang tidak berguna itu, dia berusaha keras untuk menghentikannya. Sekarang jika benar ada orang kaya yang menyukai putri sulungnya, dia tidak keberatan untuk membujuk mereka untuk bercerai. Di satu sisi, itu untuk kebaikan putrinya, di sisi lain, putrinya bisa menikah dengan keluarga kaya, maka keluarga mereka akan menjadi lebih bermartabat. Aku hanya bercanda, kakak jangan menganggapnya serius. Lisa tertawa. Oh iya, Rudy, aku pernah menyebutkan hal ini kepadamu 2 hari yang lalu. Apakah kamu yang membantu kakakku secara diam-diam? Lisa tiba-tiba menoleh ke Rudy yang di sebelahnya dan bertanya kepadanya. Ah, aku hanya menyebutkannya kepada ayahku. Aku tidak tahu apakah dia yang pergi sendiri ke Green Town dan mencari Direktur Lukman untuk membantu Kak Luna atau bukan. Setelah aku kembali aku akan menanyakannya kepadanya. Awalnya Rudy tertegun, lalu ia berkata, tidak perlu ditanyakan lagi, waktu itu ayahmu juga yang maju untuk membantu kami. Sehingga perusahaan global baru memberikan bisnis itu kepada ibuku. Kali ini, pasti ayahmu lah yang pergi mencari Direktur Lukman, tidak disangka koneksi ayahmu sangat luas. Ujar Lisa dengan penuh percaya diri. Itu memang bukan omong kosong. Meskipun perusahaan keluargaku tidak besar, tetapi koneksi ayahku memang sangat hebat. Hampir semua orang di kelas atas di kota Yusoda mengenal ayahku. Bahkan Alex orang terkaya pun, pernah diundang oleh ayahku untuk makan bersama. Ujar Rudy dengan membual. Sebenarnya, perusahaannya hanya kurang dari 1 triliun, ayahnya bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk bertemu dengan Alex sendirian. Tetapi membual tidak membutuhkan uang. Karena dia bisa berpura-pura, mengapa ia tidak membual? Kelak, keluarga kami akan mengandalkanmu. Kamu juga harus belajar lebih banyak dari ayahmu. Meskipun Rina Pratama terlihat seperti senior, tetapi di dalam hatinya ia merasa gembira karena putri bungsunya dapat menemukan pria seperti Rudy. Yang dikatakan Bibi Rina benar, aku pasti akan belajar lebih giat dan berusaha mengembangkan perusahaan keluargaku menjadi perusahaan besar kelas 1 ketika aku mengambil alih ayahku kelak. Rudy berkata dengan sombong, apakah benar ayahmu yang membantuku? Luna menatap Rudy dengan penuh semangat. Jika benar ayah Rudy yang membantunya, dia akan merasa lega. Luna, kamu tidak perlu menanyakannya lagi, selain ayah Rudy, siapa lagi yang akan membantumu? Bisnis perusahaan global waktu itu juga ayahnya lah yang membantuku, jadi kamu harus berterima kasih banyak kepada Rudy, Rina Pratama berkata sambil melihat ke Rahman Wijaya lagi. Selain itu, Rahman Wijaya, Rudy telah membantu Luna, jadi kamu juga cepat berterima kasihlah kepada Rudy. Rina Pratama berkata lagi. Rahman Wijaya meletakkan kuaci di tangannya, akhirnya dia mendongak dan menatap Rina Pratama, dia belum memiliki hak untuk memintaku berterima kasih kepadanya. Waktu itu ketika Rudy mencari nama baik dia berpura-pura telah membantu mereka mendapatkan bisnis perusahaan global, Rahman Wijaya sudah merasa sedikit kesal. Sekarang anak ini malah berani menyebutkan ia memiliki jasa membantu istrinya, itu membuatnya tidak dapat menahannya lagi. Semakin aku diam, sepertinya Rudy akan semakin melonjak, bersambung.